Selamat sore, jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini kembali saya berbagi ke rekan-rekan semua untuk memperlihatkan tanaman tomat ya yang ada di kebun buatan Mr. Abraham. Dan kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya supaya tanaman tomat ini bisa berbunga banyak dan besarnya buahnya bisa besar ya maksud saya. Dan ini kita lihat saudara, jadi yang harus dilakukan pada saat fase generatif ya seperti ini. Nah ini kita harus lakukan pruning ya, yaitu pemangkasan daun-daun yang bagian bawah. Nah seperti ini saudara, ini yang kita sudah potong dan ini yang ini kita potong. Jadi kita lakukan pemangkasan supaya makanan yang diserap oleh tanaman ini itu tidak menyebar ke daun yang terlalu banyak. Karena jika daunnya terlalu banyak itu akan menyebabkan buahnya akan kecil ya, akan kecil dan pertumbuhan yang harusnya dibagikan ke buah itu dibagikan ke daun saudara. Nah, ini kita lakukan pemangkasan. Ini yang kita lihat dari bawah ya. Ini pertumbuhan tomatnya. Jadi satu batang ini ada 5 pohon dan cukup bagus pertumbuhannya. Nah, sama dengan yang di samping saudara. Ini juga. Di sini juga ada 5 pohon. Dan daun bawahnya itu kita sudah potong semua ya. Nah, di samping metode pemotongan ini ya, kita potong bagian yang sudah daunnya sudah tua atau bagian bawah, juga dilakukan pemupukan ya. Pemupukan jadi yang perlu diberi nutrisi yaitu yang mengandung kandungan fosfor dan kalium. Karena itu untuk pertumbuhan batang dan buah. Kalium itu untuk pertumbuhan buah. Dan di tempat Mr. Abraham ini kami tidak menggunakan pupuk yang langsung disebar ke tanah saudara. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada keadaan tanah nantinya. Jika kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, maka tanah-tanah itu mikroorganisme yang ada di bawah itu bisa mati. Jadi kita menggunakan pupuk daun ya dengan cara spray, yaitu kita menggunakan Grandasil B seperti ini ya. Nah ini adalah jenis pupuk Grandasil B ya. Ini khusus untuk buah ya, buah. Nah di sini Grandasil B ini dilakukan dengan cara penyeprayan, yaitu penyemprotan di bagian daun. Dan mengenai cara pemakaiannya di sini ada tertera, itu jelas sekali, dimana juga kandungannya di sini ada fosfor dan kaliumnya itu sangat tinggi, kaliumnya itu 30%,
fosfornya itu 6% ya. Jadi ini untuk memacu pertumbuhan buah atau pembuahan ya, sehingga akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, seperti di tempat Mr. Abraham ini kelihatan sekali, ini bunganya sudah banyak keluar, dan juga bakal buah yang sudah mulai besar itu ada kelihatan. Nah, pemupukan ini dilakukan itu seminggu sekali ya. Seminggu sekali sesuai dengan dosis dan takaran yang dianjurkan. Dan ini sangat bagus untuk itu bagi rekan-rekan yang budidaya tomat, silahkan diaplikasikan ya, diaplikasikan. Jadi memang di tempat Abraham ini kita tidak menggunakan lagi NPK yang dihambur ya, yang dikocor itu karena memang berpengaruh pada material tanah. Nah, terbukti saudara, ini kita sudah 5-6 kali melakukan bercocok tanam di sini. Kelihatan tanahnya itu sangat kurang bagus, sehingga sebelum kita melakukan penanaman tomat ini, kita terlebih dahulu kemarin itu memberikan pupuk kandang ya, pupuk kandang dari kotoran ayam petelur campur dengan kapur, itu kita bagi di tengah. Nah, seperti yang kita perlihatkan di sini yang kita sudah beri dan akan siap kita tanam juga, kita lihat di sebelah. Nah, ini adalah kebun yang kita sudah beri pupuk kandang ya, karena memang kemarin kita melakukan penanaman jagung itu tidak tumbuh karena kandungan nutrisi yang dibawa itu ternyata itu sangat kurus saudara, akibat daripada penggunaan NPK atau pupuk kimia yang dikocor atau ditabur langsung ke tanah, yang akibatnya tanah itu jadi kurus. Dan ini kita sudah beri lagi pupuk kandang dan kita akan diamkan sampai seminggu. Nah, ini adalah jenis pupuk kandang yang kita gunakan saudara ini. Nah, ini adalah pupuk kandang sudah dicampur, dan kita akan tunggu sampai ada rumput tumbuh ya, karena itu menandakan bahwa jika rumput liar sudah ada yang tumbuh, berarti siap untuk ditanami. Juga kita perlihatkan tanaman cabai ya, cabai rawit ya ini. Nah, ini jenis cabai rawit yang memang kecil ya. Ini jenis mahkota F1. Ternyata memang jenisnya pohonnya pendek saudara. Setelah kita tanyakan ke rekan-rekan, ternyata memang untuk bibit ini pendek, dan ini pertumbuhannya sangat bagus. Dan di sini juga kita tidak menggunakan lagi pupuk kimia yang dikocor ya, yang dihambur ke tanah langsung, tapi kita menggunakan pupuk kimia yang dispray, dimana awalnya kita menggunakan Grandrasil D, yaitu pada saat masih belum ada buah, masih tahap pertumbuhannya. Begitu masuk ini fase generatif ya untuk berbuah, ini kita sudah beri pupuk Grandrasil, dan ini hasilnya luar biasa. Ini bunganya banyak dan pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini jadi sejak kita pelajari bahwa ternyata memang jika menggunakan pupuk kimia dengan dikocor yang terlalu sering, itu akan menyebabkan tanah akan menjadi kurus. Jadi dia akan subur pada saat itu saja. Nah, setelah dilakukan penanaman beberapa kali, maka tanah itu akan menjadi tidak produktif lagi, sehingga kita putuskan untuk ini kita tidak menggunakan lagi pupuk yang dikocor, tapi kita menggunakan pupuk kimia yang dispray. Kita spray karena itu hanya akan mengenai daun dan tidak akan jatuh sampai ke tanah saudara. Dan menurut teorinya bahwa memang metode penyeprayan ini itu presentase nutrisi itu akan lebih banyak diterima dibanding dengan dikocor di tanah ya.
Ini kita lihat pertumbuhannya sangat bagus. Cabai rawit. Dan tanaman ini umurnya sudah 54 hari ya. Ini sudah 54 hari saudara. 54 hari dari sejak tanam, pertumbuhannya sudah begini. Ini cukup bagus. Ini memang satu bedeng ya, kita gunakan satu bedeng. Terus yang satu bedeng kita gunakan tanaman tomat. Nah ini karena memang dia punya buah banyak ya, menyebar, maka kita bantu dengan menggunakan tiang saudara, karena kalau tidak ini pohonnya akan rebah ya, rebah. Nah ini juga kita akan berbagi bahwa mungkin jika dilihat ini kok kelihatan banyak betul ya dahan. Jadi pada saat penanaman di umur 1 bulan ya, maksud saya 1 minggu, itu pucuknya harus dipotong supaya menyebabkan tanaman lombok ini bisa tumbuh dengan berbagai cabang. Nah seperti ini, coba kita lihat lebih dekat. Nah seperti ini saudara. Jadi ini akarnya yang di bawah, yang besar itu ini kelihatan nih dari ini. Nah pada saat umur pendek ini kita potong, jadi akan tumbuh, dia punya cabang-cabang, tumbuh cabang-cabang semakin banyak sehingga dia semakin naik dan semakin tinggi. Nah ini jadi semakin banyak cabangnya juga menyebabkan buahnya akan semakin banyak, seperti yang kita lihat ini. Nah, ini pertumbuhan sudah cukup bagus. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini. Itulah cara bagaimana supaya tanaman cabai dan tomat ini bisa berbuah banyak, tentu hanya dengan memberikan nutrisi yang cukup. Oke, terima kasih.